Satu keluarga ini difitnah sebagai tukang santet sampai nggak punya uang dan makan rumput. Karena part satunya itu viral nih, akhirnya gue bikin part 2-nya buat kalian. Hakim ya, setelah di kampung lamanya itu banyak dikatain dan nggak ada yang mau main sama dia karena dituduh sebagai tukang santet demi kesehatan mental yang baik, akhirnya dia pindah tuh ke kampung sebelah. Baru juga pindah, tetangganya tuh malah ngatain si Hakim juga tukang santet dan nyuruh jauh-jauh jangan deket sama keluarganya. Ternyata di kampung ini juga udah nyebar kalau keluarga Hakim adalah tukang santet. Sementara itu si nenek makin sakit-sakitan dan Hakim ini kan ayahnya tuh udah nggak ada dari dia kecil. Sementara ibunya tuh pergi dari rumah. Lah terus siapa yang nyari duit coba? Nenek terpaksa tuh jual-jual barang, jual tanah, tapi kan sampai kapan mau jual-jual barang terus, sementara nggak ada yang cari pendapatan lagi. Mau nggak mau tuh Hakim dan keluarganya sulit ekonomi untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Jangankan mau main time zone, makan sehari 3 kali aja itu udah susah. Sampai neneknya nih pernah nyuruh Hakim, "Kim, kamu tolong deh ambil tumbuhan yang ada di depan, itu enak bisa dijadiin makanan buat kita." Hakim yang masih polos dan masih kecil ikutin aja tuh apa kata neneknya. Lalu tumbuhan itu dimasak dan dimakan sama nasi. Hakim belakangan baru tahu kalau tumbuhan itu adalah rumput. Dan pas si Hakim makan rumput itu rasanya ya bukannya yang nggak enak, biasa aja gitu. Dia lahap juga makan pakai nasi. Nah itulah saking susahnya Hakim dan keluarga pada saat itu. Selain kesulitan ekonomi, ternyata kejadian-kejadian horor masih menimpa keluarga Hakim. Pernah di suatu sore Hakim lagi main di kebun belakang rumah, terus dia ngeliat kayak dari tanah gitu muncul sehelai kain. Karena dia penasaran, dia pengen ambil kainnya, tapi karena dia takut, dia panggillah kakeknya untuk melihat sebenarnya kain apa sih itu. Dan pas dibongkar-bongkar tuh tanahnya, ternyata ditemukanlah hal yang mengerikan. Jadi kain itu kayak ngebungkus buntalan-buntalan kain gitu ya, dan di dalamnya itu ada foto keluarga Hakim serta ada tulisan yang Hakim tuh nggak tahu tuh tulisan bahasa apa. Hakim yang nggak tahu apa-apa cuman bisa ngelihat raut wajah nenek dan kakeknya itu kayak orang yang kesel ngelihat buntalan-buntalan kain putih itu. Malam harinya ketika Hakim itu belum bisa tidur, dia dengar ada suara cewek tuh nangis jelas banget dari luar. Dia mikir, ini nenek apa bukan ya? Suaranya kok beda. Nah buat mastiin dia pergilah ke kamar neneknya. Nah neneknya dibangunin, ternyata bukan suara neneknya. Nenek juga dengar tuh karena suaranya jelas banget. Akhirnya mereka pergilah tuh ke ruang tengah. Nah disitulah pada kaget karena nih di pojok ruangan itu ada cewek pakai baju kain putih, mukanya serem banget, matanya putih semua. Di situ langsung nenek bawa Hakim dan adik-adiknya itu buat keluar rumah karena suara tangisan itu bener-bener kayak menggema di kuping si Hakim.